Makanan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar fisik menjadi kuat, sehat, dan mampu beraktivitas. Keberkahan adalah hal yang dicari oleh manusia agar dengannya mereka memiliki ketenangan batin, kebahagiaan jiwa, dan raga. Maka makanan yang di dalamnya ada keberkahan justru akan mendatangkan ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan, dan juga memunculkan berbagai kebaikan di dalam diri manusia yang menyantapnya. Islam adalah agama yang selain mengajarkan makanan sebagai asupan yang memberikan energi terhadap fisik, juga sangat memperhatikan agama kita ini bagaimana makanan itu memiliki keberkahan, bernilai kebaikan, dan bernilai ibadah. Makanya Syekh Ibnu Mubarak di dalam karangannya kitab Az-Zuhud war-Raqaib, beliau menyebutkan tentang 4 keberkahan pada makanan. Beliau berkata, "Idza jam'at ta'amu arba'an kamala kulla syai'in min sya'nihi idza kana awwaluhu halalan wa zukira ismullahi ta'ala wa kasura alaihi aidi wa hamadallaha ta'ala hina yafrahu minhu faqad kamala kulla syai'in min sya'nihi." Apabila terpenuhi 4 perkara ini, katanya, maka sempurnalah keberkahan pada sebuah makanan. Yang pertama, makanan tersebut berasal daripada yang halal. Ingat, halal di sini mencakup seluruhnya. Baik itu halal mendapatkannya makanan tersebut, juga halal tempat makannya. Sebab Allah di dalam Al-Quran menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makan olehmu yang baik-baik apa yang telah direzekikan buatmu. Maka yang pertama adalah makanan tersebut berasal daripada yang halal. Yang kedua, membaca basmalah atau bismillah. Perlu kita ketahui bahwa syaitan akan ikut serta menyantap makanan yang tidak diawali dengan basmalah. Setiap orang makan yang tidak membaca basmalah, syaitan juga akan ikut makan beserta orang tersebut. Itu pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Inna syaitana yastahilla ta'ama alla yuzkara ismullahi alaihi wa innahu ja'a bihazihil jariyah liyastahilla biha fa akhaztu biyadiha faja'a bihazal a'rabi liyastahilla bihi fa akhaztu biyadihi walladhi nafsi biyadihi inna yadahu fi yadi ma'a yadiya." Sesungguhnya syaitan akan ikut menyantap makanan orang-orang yang memakan yang tidak mengawali dengan membaca bismillah sebelum makan. Syaitan datang dengan memanfaatkan anak-anak kecil ini agar bisa menyantap makanan, kata Rasul. Lalu kata Rasul, aku pun memegang tangannya. Kemudian syaitan datang lagi dengan memanfaatkan orang Badui, yaitu A'rabi, bihazal A'rabi, agar bisa ikut menyantap makanannya. Fa'akhaztu biadihi, aku pun memegang tangannya.
Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'ayadiha, sesungguhnya tangan setan itu sedang saya pegang bersamaan saya memegang tangan kedua orang ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Itu yang kedua, yaitu agar mendapat berkah di dalam makanan, maka sebelum makan kita membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, dimakan dengan bersama. Islam memang menganjurkan agar kita berbagi dalam makan. Meskipun sedikit, tapi memiliki nilai keberkahan yang diterima oleh seluruh yang hadir. Sebab dalil yang menunjukkan anjuran makan bersama adalah diantaranya sabda Nabi SAW sebagai berikut, ta'amul isnaini kafis salasa wa ta'amus salasa kafil arba'ah. Makanan untuk porsi 2 orang sebenarnya cukup untuk 3 orang. Makanan 3 cukup untuk 4 orang. Jadi makan bersama adalah berkah di dalam makanan. Yang keempat, membaca hamdalah setelah menyantapnya. Itu sangat penting. Kalau sebelum makan kita dianjurkan membaca basmalah, dan setelah menyantapnya makanan, artinya setelah selesai daripada memakan, kita dianjurkan membaca hamdalah. Terkait hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengawali aktivitas makannya dengan membaca Bismillah dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Jika seseorang mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada setiap suapan makanan, niscaya itu lebih baik baginya. Itulah 4 macam yang insya Allah akan mendapat keberkahan pada makanan jika memang kita selalu memperhatikannya. Semoga kita bisa mengaplikasi 4 kriteria tersebut guna mendapatkan keberkahan di dalam sebuah makanan.